Itu banyak kolega di pemerintahan yang bilang harusnya jawabannya ikut prihatin dong segala macam. Saya menolak mazhab prihatin. Kita perhatiin ini segala macam ancaman terhadap pers. Gini, kita bilang ancaman kalau sudah ada penyelidikan. Iya. Tapi kalau saya punya pengalaman lumayan panjang dengan drama-drama yang dibikin oleh Tempo gitu. Yang mungkin Anda itu sendiri mengalaminya. mengalami, makanya itu agak membekas di kepala saya. Ini Boleh di-share 11 tahun itu. Jadi iya boleh aja Bang, misalnya tahun 2014. Tahun 2014 itu tiba-tiba ada wartawati Tempo datang kantor saya. Dia maksa datang ke kantor. Wartawati, Cyrus, ya? iya, wartawati ini habis itu kerja di sebuah media asing setelah dari Tempo. Dia bilang, pokoknya saya mau ketemu, saya mau dapat konfirmasi dari Anda. Konfirmasi soal apa? Pokoknya saya sudah dapat cerita A1 dan ini nggak mungkin bohong. Saya sudah dapat cerita bahwa Anda dapat kontrak dengan Prabowo Subianto 2014. Jadi saya cuma butuh konfirmasi dan ya cerita-cerita kecil lah, maksudnya untuk menambah validasi dari cerita yang dia dapatkan. Saya bilang dapat cerita dari mana? Enggak, ini sudah A1 nih, orangnya nggak mungkin bohong, ceritanya udah selesai ditulis. Tinggal butuh konfirmasi. Loh kok bisa nulis cerita yang nggak ada ceritanya gitu loh. Saya bilang sama dia. Terkadang tidak ya. Nggak ada Bang, Ya. memang nggak ada. Pembicaraan itu pun nggak ada. Saya bilang, kalau kamu tulis, kamu akan malu. Karena nggak ada ini. Saya nggak ada kontrak dengan, pada saat itu ya, saya nggak ada kontrak dengan Pak Prabowo, saya nggak ada kontrak dengan Pak Jokowi. Jadi saya bebas saja. Dan saya bilang, kalau misalnya sudah ada dengan kontrak dengan saya, Anda pasti akan merasakan pola kampanye yang berbeda. Jadi hari ini, enggak kok, dia masih ngotot. Tapi saya bilang, please, karena kita teman ini, kalau kamu tulis, kamu akan malu. Sebenarnya saya senang aja ditulis punya kontrak itu kan naik derajat kita gitu. Kontrak dengan calon presiden gitu, sebagai konsultan. Iya. Tapi kalau nggak ada barangnya, Iya. gimana? Karena akhirnya dia nggak tulis. Karena dia teman, itu akhirnya dia nggak tulis. Nah, berapa bulan kemudian dia terima kasih itu. Karena akhirnya kan saya mendukung Pak Jokowi. Pada akhirnya kan dia bilang terima kasih banyak ya karena sudah dulu melarang saya untuk menulis ini. Kalau nggak dia masih malu karena nulis entah karangan siapa, entah dapat narasumber dari siapa. Lah, drama Bang. Coba kalau saya biarkan dia nulis waktu itu. Iya. Entah, ya mungkin nggak merugikan kita, tapi kan barangnya nggak ada. Nah, yang tahun 2016 itu yang itu Bang, yang kasus 30 miliar buat teman Ahok itu kan nulis soal saya tuh berapa halaman? 14 halaman kali. Tempo nulis. Yang ceritanya dari awal sampai akhir tuh nggak ada yang benar. Yang apa, untuk menggali dapat konfirmasi itu nakut-nakutin staf saya, nyamar sebagai penyidik KPK lah. Nyamar wartawan Temponya. Wartawan Tempo. Nyamar sebagai PPATK lah. Tapi by phone. Saya bilang sama staf saya, enggak. KPK, PPATK itu lembaga resmi. Kalau mau ngapa-ngapain mereka bersurat. Bukan ngancam-ngancam lewat telepon. Ini saya tahu ini orangnya. Dan ya habis itu ya saya, kalau kamu tulis soal ini, kita akan berakhir di pengadilan. Dan dia tetap nulis. Makanya akhirnya saya bawa ke Dewan Pers. Saya bilang kalau di Dewan Pers, kalau Anda nulis saya 14 halaman, berarti klarifikasi saya harus 7 halaman minimal. Kalau nggak 14 halaman, dia nggak mau muat kan? Ya kalau gitu deadlock kita ke pengadilan. Dan di pengadilan ditetapkan bahwa Tempo harus minta maaf 1 halaman penuh di majalah, 1 halaman di koran, waktu itu masih ada koran Tempo, 7 hari berturut-turut di website Tempo. Kalau nggak, ganti ruginya 64 miliar. Ini drama lagi nih. Kita memperjuangkan nama baik kita aja pakai drama macam-macam ini. Sesuatu yang akhirnya ditetapkan oleh pengadilan kan gitu. Tapi kita mungkin 6 bulan perjuangkan nama baik kita pulih aja. Nah, sama juga waktu habis sebuah rapat paripurna, terus tiba-tiba di doorstop sama wartawan Tempo. Bang, kami dengar informasi bahwa besok akan ada pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati. Gitu. Saya bilang, setahu saya, besok Presiden berangkat ke India. Ini tahun berapa, sorry? Ini kemarin ini. Sudah masuk di tahun 2025 ini. Presiden berangkat ke India besok. Oh, berarti pertemuannya dibatalkan ya, Bang, katanya. Saya udah, kamu dari mana? Saya bilang, dari Tempo. Oh, kamu mau bikin judul ini nih. Kita paham nih mau bikin judul Istana .2 pertemuan Prabowo Megawati dibatalkan. Padahal dari mana itu isu itu? Saya bilang, kamu hanya boleh tulis besok Presiden ke India, nggak boleh tulis hal-hal lain dan nggak boleh ditafsirkan lain. Ini dramanya udah banyak, Pak.
Jadi ketika yang kayak gitu-gitu ditanyakan lagi ke kita, ya dalam kepala saya ada, Jailnya ya. wah ini, wah, ini jangan-jangan ada ini lagi. Itu sampai sekarang Iya. dia juga nggak buka CCTV-nya sampai sekarang. Iya. Dan nggak ada kelanjutannya kan Nggak kasus ada. soal Babi itu. Iya. Dia nggak buka CCTV. Jadi Iya. ya bisa saja ada teror sama mereka, tapi saya bukan mazhab prihatin-prihatin. Kita prihatin, ada yang segala macam. Kalau enggak, lawan.